Beranjak dari statement bahwasanya Sulsel merupakan lahan surga bagi traveler, dan perihal tersebut benar adanya, sebab Sulsel memiliki beragam kekayaan potensi wisata alam, baik buatan mulai dari darat hingga bahari. Salah satu buktinya yakni keindahan alam yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berikut rekomendasi tempat wisata di Pangkep yang layak Anda kunjungi. Pulau Camba-Cambang. Pulau Camba-Cambang salah satu pulau terdekat dari Kabupaten Pangkep. Saat ini Pulau Camba-Cambang memiliki 11 unit tempat penginapan kecil. Akses menuju Pulau Camba-Cambang juga terbilang mudah dan cukup murah. Pengunjung yang ingin berwisata ke Camba-Cambang bisa mengakses dari dermaga Macini Baji Labakang. Dari sana pengunjung bisa menyewa perahu-perahu masyarakat seharga Rp150.000 per kapal dengan jarak tempuh 10 hingga 15 menit dan biaya masuk pulau sebesar Rp10.000 per orang. Dewi Lamsang. Dewi Lamsang merupakan singkatan dari Desa Wisata Alam Patalasang, sebuah daerah yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Pangkep sebagai destinasi wisata alam baru yang lokasinya di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Minasatene. Dewi Lamsang menyediakan beragam wisata alam khas Pangkep. Pemandangan berbukit dan sawah serta gunung-gunung kars yang berdiri kokoh membuat siapapun akan kagum melihatnya. Taman Batu Kars. Satu lagi hamparan pemandangan alam menawan hadir di Kabupaten Pangkep. Taman Batu Kars Baloci berlokasi di Desa Balai Angin, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep ini bisa memanjakan mata pengunjung dan paling cocok untuk berfoto selfie atau wifi. Spot selfie ini menawarkan pemandangan hamparan batu kars berwarna abu-abu kehitaman dipadu dengan rerumputan hijau yang seakan memagari kumpulan batu kars. Leang Pak Niki. Objek wisata penelusuran Gua Alam Leang Pak Niki yang berada di kawasan Resort Tondong Talasa. Leang Pak Niki merupakan gua berair. Untuk melakukan eksplorasi dibutuhkan peralatan pendukung penelusuran gua serta perahu karet atau pelampung. Ornamen-ornamen yang terdapat dalam gua sangat indah dan menakjubkan. Penelusuran gua ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan wisata minat khusus. Leang Lonrong. Leang Lonrong merupakan gua alam di dalam gua yang terdapat sungai bawah tanah yang keluar melalui mulut gua dengan debit air cukup stabil sepanjang tahun. Gua ini cukup panjang dan luas. Selain sebagai tempat wisata tirta, air yang keluar dari dalam gua dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar gua dan PT Semento NASA dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Kali Bong Aloa. Keindahan kars Goa Kali Bong Aloa yang terletak di Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene. Lorong Kali Bong Aloa Cave panjangnya hampir 2 km, lebarnya antara 300 hingga 400 meter. Tanjakannya ada 2 yang hampir 90 derajat. Tempat ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Dalam bahasa setempat, Kali Bong berarti lubang dan Alo adalah penamaan untuk burung julang Sulawesi. Leang Kasi. Leang Kasi merupakan situs prasejarah yang terdapat di wilayah Resort Minasatene. Di Resort Minasatene terdapat beberapa situs prasejarah, diantaranya Leang Kasi, Leang Lompoa, dan Sakapau. Situs-situs prasejarah ini berada dalam satu gugusan kars yang letaknya agak berdekatan dan tidak jauh dari jalan poros. Selain itu, situs-situs prasejarah telah dilengkapi fasilitas pendukung seperti jalan trail, papan informasi, papan petunjuk, shelter, dan pagar pengaman. Permandian Matampa. Nah, lokasi ini paling terkenal. Banyak pengunjung yang mendatangi tempat wisata ini, terlebih jikalau hari liburan. Pemandian ini boleh dikata memiliki fasilitas lengkap, mulai dari wahana bermain, kolam renang untuk dewasa dan anak-anak. Lumayan murah untuk wisata air dengan seluncuran yang menguji adrenalin.
Pemandian Matampa terletak di pinggir Jalan Poros, Kabupaten Pangkep. Lokasinya sekitar 60 km dari kota Makassar dan dapat ditempuh selama 1-2 jam menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Pulau Cangke. Pulau Cangke terletak di gugusan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan. Daerahnya masih termasuk wilayah administrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Demi efisiensi waktu dan ongkos, kamu dapat memulai perjalanan melalui dermaga Macini Baji. Perjalanan ke Pulau Cangke ditempuh kurang lebih 3 jam dengan kondisi laut yang berombak. Selama perjalanan, mata Anda akan dimanjakan dengan lautan biru yang terhampar luas. Sesekali terlihat pulau-pulau kecil dari kejauhan. Terjun Barutung. Air terjun Barutung tidak kalah indahnya dengan potensi wisata lainnya, hanya saja memang untuk mencapai tidak begitu mudah. Berjarak sekitar 30 km dari kota Pangkep, air terjun ini berada di Kecamatan Tondong Talasak, tepatnya di daerah Paranglombasan, Desa Bantimurung. Air terjun Lamusua. Air terjun ini bertingkat, tingkatannya paling atas yang airnya bercabang-cabang dan aliran air merapat tepat ke batu. Sebelum mencapai air terjun, pengunjung harus melewati jalur pendakian selama 30 menit. Jalur masuk area pendakian sendiri dapat dicapai menggunakan kendaraan roda 2. Pulau Panambungan. Pulau Panambungan, lokasi Kecamatan Liukang, Tupabiring adalah salah satu gugusan Kepulauan Spermonde. Perjalanan menuju ke sana dapat melalui sungai dan laut dengan perahu motor dan speedboat dari Pangkajene atau Makassar. Sangat mudah untuk menuju pulau ini dan telah tersedia transportasi dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam dari Pangkajene atau Makassar dengan perahu motor dan 30 menit dengan speedboat. Bukit Sorongan. Bukit Sorongan berketinggian kurang lebih 730 meter di atas permukaan laut. Bukit ini terletak di Kabupaten Pangkep, Kecamatan Segeri, Desa Parenreng. Akses ke sana dari kota Pangkep dapat ditempuh menggunakan motor dan jarak tempuhnya sekitar 30 menit. Kabupaten Pangkep yang dianugerahi tak kurang dari 115 pulau terus memanfaatkan potensi keindahan pulau-pulau yang dimilikinya sebagai destinasi wisata yang tidak hanya diperuntukkan untuk wisatawan domestik, tetapi juga menarik minat banyak wisatawan mancanegara. Ayo, segera atur jadwal wisata Anda bersama keluarga. Please subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe, like, dan komentar dari teman-teman semua tentunya memberi kami motivasi untuk terus berkarya di YouTube. Terima kasih.